Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifatunisa Nur Aulia. Saya mahasiswi semester 2 dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam video kali ini, saya akan membuat video tentang ibadah untuk memenuhi UTS mata kuliah AIK atau Al-Islam Kemuhammadiyahan dengan dosen pengampu Bapak Imam Mujtaba. Pengertian ibadah. Secara etimologi, ibadah adalah merendahkan diri atau tunduk. Pengertian ibadah adalah menggambarkan perilaku mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, atau itu Tuhan. Perilaku dari pengertian ibadah adalah dilakukan secara rutin atau dengan terus-menerus sampai waktu yang tidak ditentukan. Pengertian ibadah adalah tunduk kepada segala perintah dan larangannya. Dalam Kamus KBBI, pengertian ibadah adalah pembuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang didasari ketaatan, mengajarkan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Makna dari pengertian ibadah adalah lekat dengan ajaran agama Islam. Dalam Islam, pengertian ibadah adalah terbagi menjadi 3 bagian. Apa sajakah 3 bagian itu? Yang pertama, mulai dari ibadah dengan anggota badan, hati, dan diucapkan secara lisan. Pengertian ibadah tersebut sesuai dengan bentuk syahadat yang menyatakan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selain utusan Allah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56-58. Menurut para ulama fikih, pengertian ibadah merupakan bentuk pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala darinya di akhirat kelak. Secara bahasa, ibadah berasal dari abdu, yang artinya hamba. Selanjutnya, kita sebagai seorang Islam atau seorang Muslim diwajibkan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, bentuk ibadah dalam agama Islam banyak sekali. Untuk itu, harus memahami terlebih dahulu pengertian dari ibadah sendiri. Secara etimologis atau bahasa, ibadah berasal dari kata bahasa Arab, yakni abidaya ambudu, yaitu patuh, tunduk, dan melayani. Sedangkan menurut etimologis atau istilah ibadah yakni disebutkan yang mencakup apa yang dicintai Allah dan diridhoinya dari seluruh perkataan dan perbuatan baik itu zahir maupun batin. Pembagian ibadah sendiri dalam Islam menjadi 2 bagian, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Sebelum itu, kita harus pahami dari arti keduanya. Baik, pembahasan yang pertama ada ibadah mahdhah, yaitu adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tata cara, penciptaannya, dan tidak bisa sama sekali diubah. Contohnya seperti sholat, puasa, berwudu, haji, dan juga umroh. Berikutnya ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu semua amalan yang mengandung pahala kebaikan. Contohnya seperti belajar, bersedekah, berbagi. Adapun macam-macam ibadah lainnya sebagai berikut. Berkata yang jujur, berbakti kepada orang tua, amanah, sabar, kecintaan dan ketaatan, serta tawakal. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mencapai nilai ketakwaan seperti yang dicantumkan dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Kemudian ada fungsi dari ibadah. Sebagai bentuk realisasi bagi manusia yang diberi tanggung jawab oleh Allah menjadi khalifah dan hamba Allah di muka bumi. Kemudian
sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas komunikasi vertikal dengan Sang Khalik dan juga meningkatkan derajat manusia di mata Allah. Tujuan ibadah pada akhirnya akan memberikan manfaat kebaikan bagi siapa saja yang melakukannya. Berikut adalah beberapa tujuan dalam beribadah dalam Islam. Yang pertama, ibadah dilakukan untuk menciptakan hubungan harmonis antara makhluk dan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ibadah juga dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena telah menciptakan, memelihara, mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi, serta mengizinkan manusia untuk mengambil manfaat yang disediakan oleh alam. Berikutnya, ibadah juga dilakukan untuk mengukur sejauh mana kepatuhan para makhluk ciptaan Allah dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Kemudian selanjutnya, patuh tidaknya seorang hamba dalam melaksanakan perintah Allah akan mempengaruhi nasib mereka di dunia maupun di akhirat untuk kehidupan yang akan datang. Selanjutnya, ibadah dapat memberikan rasa aman, damai, dan juga tenang karena Allah dapat mengurus setiap urusan manusia. Yang terakhir, ibadah dilakukan untuk menghilangkan rasa takabur karena hanya Allah lah yang maha besar dan maha mengatur segala kesempurnaan. Yang berikutnya, ibadah juga dilakukan sebagai bentuk ekspresi bahwa manusia hanyalah makhluk yang lemah dan membutuhkan setiap pertolongan dalam setiap kegiatan. Baik, materi yang kedua adalah tentang hukum dan juga sumber dalil ibadah. Yang pertama, kita akan mengerti bahwa hukum adalah perintah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik beberapa tuntunan atau perintah dan juga larangan, atau pilihan kebolehan atau wadai yang dijadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan juga penghalang suatu hukum. Dari definisi di atas, ini menunjukkan bahwa yang menciptakan hukum itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah sebagai hakim yang maha tinggi dan juga maha kuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penyampai hukum-hukum Allah kepada manusia. Oleh karena itu, Allah yang menciptakan hukum, maka sumber hukum yang pertama dan paling utama adalah wahyu Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian sunnah Rasul sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, dan juga sumber-sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad para ulama. Yang selanjutnya ada pengertian sumber dan juga dalil. Secara etimologi atau secara bahasa, sumber berarti asal dari segala sesuatu atau tempat merujuk sesuatu itu sendiri. Adapun secara terminologi, yaitu istilah dalam ilmu usul, sumber diartikan sebagai rujuk yang pokok atau utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu berupa Al-Quran dan juga Sunnah. Kemudian ada dalil. Secara bahasa artinya petunjuk pada sesuatu yang baik yang bersifat material maupun non-material. Sedangkan menurut istilah, suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara yang bersifat praktis, baik yang kedudukannya qat'i atau pasti maupun dani yaitu relatif. Atau bisa juga dengan kata lain, dalil adalah segala sesuatu yang menunjukkan kepada madlul. Madlul adalah hukum syara yang amaliyah dari dalil. Untuk sampai kepada madlul memerlukan pemahaman atau tanda petunjuknya, yaitu dalalah. Jadi prosesnya adalah pertama dalil, dalalah, madlul, aqimus shalah, perintah Allah, wajib shalah, asab, ada yang terbakar dan juga api. Dalil dapat dilihat dari berbagai segi manapun, dari segi asalnya, dari segi ruang lingkupnya, dan juga dari segi kekuatannya. Kemudian ada dalil-dalil diperintahkannya manusia untuk sholat. Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru untuk melaksanakan sholat dan zakat, yang artinya
Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Kewajiban sholat 5 waktu merupakan kewajiban bagi seseorang yang beriman. Adapun waktu sholat yang diwajibkan telah ditentukan berdasarkan ketentuan syara, yaitu sebanyak 5 kali dalam sehari, atau sering disebut sholat 5 waktu. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 103, Allah berfirman, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian, ketentuan mengenai sholat 5 waktu memang tidak dilepaskan atau tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran, namun berdasarkan ayat di atas, kewajiban sholat telah ditentukan waktunya sendiri. Adapun detail waktu pelaksanaan sholat dan juga tata caranya dijelaskan dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Dirangkum dalam berita bahwa sebab turunnya kewajiban 5 waktu itu bermula ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan spiritual yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sebuah perjalanan suci dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan menuju Sidratul Muntaha. Pada malam 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian Nabi Muhammad SAW, beliau kemudian menerima perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu, yaitu terdapat dengan jelas dalam surat Al-Isra ayat 1, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan juga Maha melihat. Quran Al-Isra ayat 1. Dalil-dalil tentang sholat juga banyak sekali di dalam Al-Quran. Berikut saya akan sebutkan dalil-dalil yang tertulis dalam Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Isra ayat 78, yang artinya dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Yang kedua, di dalam surat Hud ayat 114, yang artinya dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan juga petang, dan pada kebahagiaan permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu dihapuskan, yaitu dosa. Perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Terakhir ada di dalam surat Quran An-Nisa ayat 103, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Tentu saja banyak sekali ayat-ayat yang tertulis dan dituangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sumber-sumber dan juga dalil-dalil yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an kembali oleh Rasulullah SAW terangkan dan jelaskan kepada para sahabat dan disampaikan juga kepada para umat ya hingga kini. Tata cara pelaksanaan sholat dan juga syarat-syarat sholat, keterangan-keterangan yang menyangkut ke dalam fikih-fikih ibadah juga telah tergambar dengan jelas di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, berikut adalah tugas UTS yang telah saya paparkan tentang ibadah dan juga sumber hukum dan juga dalil yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.